Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Zuhaidah Sunida dari Prodi PIAT 4A. Saya di sini ingin menceritakan tentang perjalanan Odi dan Jial. Mari kita simak. Pada suatu hari, di desa terdapat sebuah rumah yang berisikan 2 orang. Yang pertama yaitu ibunya. Ibu ini bernama Ibu Ami. Dan yang kedua adalah anaknya. Anak ini bernama Jial. Nah, pada siang itu, Ibu Ami sangat ingin untuk memakan jamur. Akhirnya, dia berkata kepada Jial, "Jial, bisakah kamu membantu ibu?" Lalu Jial menjawab, "Apa ibu? Apakah yang bisa aku bantu?" Lalu ibu berkata, Tolong petikkan jamur di kebun, seperti biasanya ya." Akhirnya, Jial pun berangkat ke kebun. Nah, di saat Jial sedang mencari jamur, tiba-tiba ada suara minta tolong. Tolong! Suarakah apa itu? Jial akhirnya mencari suara minta tolong itu. Apa ya? Jial berpikir terus. Akhirnya, setelah menelusuri, Jial menemukan seekor landak. Nah, kalian tahu tidak landak itu apa? Landak itu seperti ini. Landak adalah hewan yang memiliki duri seperti ini. Jika terkena, akan sangat sakit. Nah, setelah Jial menemukan landak, akhirnya dia berkata, "Kenapa kamu bisa di sini, landak?" Lalu landak bilang, "Iya, aku di sini karena aku terjerat." Lalu Jial berkata, "Ya sudah, ayo ikut aku saja. Kamu akan aku obati di rumahku." Lalu Odi dan Jial pun pergi ke rumah Jial. Sesampainya di rumah, Jial berkata kepada ibu, "Ibu, tolong aku." "Kamu kenapa, Jial?" "Aku menemukan seekor landak saat tadi mencari jamur." Lalu ibu berkata, "Ya, bawa sini saja. Nanti akan ibu obati landak itu." Lalu Odi pun dibawa masuk oleh Jial ke rumahnya. Setelah itu, Jial merawat Odi dengan baik. Jial sangat sayang dengan Odi. Jial menemani Odi, mengajak bermain, memberinya makan, memberinya rumah, memberinya apa lagi ya? Memberinya semuanya. Sangat sayang sekali Jial kepada Odi. Lalu, pada suatu hari, Odi berkata kepada Jial, "Bisakah kamu mendengarkan ceritaku?" Lalu Jial menjawab, "Bisa. Apakah yang harus aku dengarkan?" Odi pun bercerita, "Dahulu aku adalah seorang sepertimu, seorang manusia. Aku hidup." Lalu Jial sangat terkejut. "Lalu kenapa kamu kok bisa menjadi landak?" Odi menjawab, "Aku dulu sangatlah nakal. Aku sudah diperingati oleh seorang peri, namanya Peri Ana. Peri Ana sudah memperingatiku bahwa aku tidak boleh menjadi anak nakal atau mendorong temanku, merebut mainannya, itu tidak boleh. Tapi aku malah tetap melakukannya. Akhirnya aku menjadi seekor landak. Bagaimana ya? Aku sangat merasa bersalah. Aku ingin menjadi manusia lagi." Lalu Jial pun menangis. Terus Odi menjawab, "Kenapa kamu menangis?" Lalu Jial berkata, "Aku dulu juga pernah dinakali. Akhirnya aku pindah rumah bersama ibu." Nah, lalu Jial pun
sangat sedih karena itu. Dan Odi menjawab, "Ya sudah, tidak usah sedih, tidak apa-apa," kata ibu peri. "Jika ada yang sangat menyayangiku, aku akan berubah menjadi manusia lagi." Nah, tidak lama setelah itu, terdapat kabut tebal tiba-tiba menyelimuti tubuh Odi. Lalu tiba-tiba, boom! Ada seorang anak laki-laki yang memakai kacamata di situ. Lalu Jiel sangat terkejut. "Kamu siapa?" Lalu Odi menjawab, "Hai, ini aku. Aku sudah menjadi manusia. Aku sangat senang." Lalu datanglah seekor peri bernama Peri Ana. Peri Ana ini berkata kepada Jiel dan Odi, "Kamu sudah aku rubah menjadi seorang manusia. Kamu tidak boleh nakal lagi ya." Lalu Peri Ami itu pun pergi. Nah, pelajaran yang bisa kita petik pada cerita ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh nakal kepada teman kita. Nanti kalau nakal gimana? Kita berubah jadi landak. Landak itu tidak banyak, teman. Karena apa? Karena jika ada yang mendekatinya, maka akan tertusuk duri-duri tajam. Akhirnya kamu tidak punya teman. Nah, tidak punya teman itu sangat tidak enak. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf ya jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.